semuanya, kami dari kelompok 1 dengan aku, Kezi Helena, NIM 2209498. Aku Nadila dengan NIM 2209757. Halo, aku Andina dengan NIM 2208991. Halo, aku Akmal dengan NIM 2201794. Kali ini kami akan menjelaskan Bus, Repeater, Dan switch. Oh ya teman-teman, video ini terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama itu penjelasan tentang bus, yang kedua repeater, yang ketiga tentang switch, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari ketiga materi hari ini. Yuk langsung saja disimak video ini. Apa yang kalian pikirkan tentang bus? Bus yang ini? Atau bus yang ini? Ayo, hai tayo, dia bus kecil ramah. Bukan bus transportasi atau bus tayo ya teman-teman, tapi bus kali ini merupakan, ayo ada yang bisa tebak gak? Betul sekali, bus topologi. Ini bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesia adalah topologi bus. Nah, topologi bus itu apa sih? Untuk mengerti bus topologi, kita harus mengetahui dulu apa itu topologi. Topologi adalah proses menghubungkan rute koneksi dan node ke dalam satu jaringan. Dengan kata lain, topologi adalah proses menghubungkan satu perangkat keras dengan perangkat keras lainnya menggunakan kabel. Cara menghubungkan ini banyak teman-teman, salah satunya yaitu topologi bus. Makanya, kenapa topologi bus dinamakan topologi bus? Ya, begitulah intinya ya. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa istilah yang tadi sudah aku sebutkan juga, yaitu ada node, ada backbone, dan terminator. Node sendiri, ya betul, perangkat keras yang menerima, meneruskan, dan menyebarkan data. Sedangkan backbone atau kerap kali disebut the bus, nah ini merupakan kabel utama atau tadi di slide sebelumnya adalah rute koneksi. Lalu yang terakhir adalah terminator. Terminator ini berada di ujung setiap kabel utama. Gunanya untuk mencegah pantulan sinyal yang dapat merusak tatanan jaringan. Kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Kita mulai dari kelebihan dulu. Yang pertama adalah mudah, karena jaringannya tuh simple banget dan nggak perlu banyak kabel. Yang kedua, murah. Tadi kan sudah dikatakan ya, kabelnya tuh gak banyak, oleh karena itu kita mengeluarkan budget yang sedikit untuk membeli kabel. Yang ketiga, jika node rusak, topologi masih bisa berfungsi dengan baik. Yang keempat, disarankan untuk digunakan dalam lingkup kecil karena tadi sifatnya itu sederhana. Nah, biasanya topologi bus ini digunakan di rumah atau orang-orang yang masih belajar atau baru belajar topologi jaringan. Nah, kekurangannya, yang pertama itu ada keamanannya lemah karena sistemnya itu sebuah PC yang ingin memberikan data ke PC yang lainnya itu harus melalui PC-PC yang lain. Jadi data itu terkirim dulu ke berbagai PC. Nah, nanti sistem akan memilih PC mana yang boleh menerima data tersebut. Lalu yang kedua itu ada panjang kabel yang terbatas. Sudah jelas ya. Terus yang ketiga, jika backbone rusak, backbone sekali lagi aku ingetin, backbone itu adalah kabel utama. Jadi kalau kabel utamanya rusak, ya udah mau nggak mau harus kita ganti gitu. Kenapa Karena bisa gitu? sifatnya topologi bus Karena ini mirip seperti topologi bus rangkaian seri pada lampu utama. gitu. Lalu yang keempat, sering terjadi kepadatan lalu lintas. Oke, langsung saja di depan kita sudah ada nih topologi bus. Topologi busnya ini udah terhubung beberapa perangkat ya, atau disebut dengan node nih. Di sini ada CPU, lalu apa ini, macam-macam lah intinya ya guys. Nah, kabel utamanya atau disebut backbone atau the bus ini menggunakan koaksial kabel ya.
Lalu untuk penghubung ke node itu menggunakan BNC T-kabel ya di sini. Oke, udah ya. Nah, tadi seperti kekurangan dan kelebihannya. Kalau kabel utamanya yang terputus nih aku kasih videonya. Nah, ini terputus nih. Ini akan menyebabkan kerusakan jaringan. Dan semua data-data ini tidak akan berfungsi dengan baik, teman-teman. Nah, jika node-nya yang diputus, maka seluruh jaringan ini Mungkin itu saja penjelasan tentang bus. hanya saja Selanjutnya akan disampaikan device ini oleh atau perangkat keras ini teman tidak saya, akan Akmal. mendapatkan data apapun dan tidak bisa diakses oleh sistem. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas repeater. Repeater secara fisik hanya tersambung oleh dua port, dan secara kerjanya, repeater merupakan alat untuk menerima sinyal atau data dan mengirimkannya dengan daya yang lebih kuat, sehingga dapat menjangkau jarak yang lebih jauh tanpa penurunan kualitas sinyal. Nah, untuk cara kerja repeater bekerja pada layer fisik dalam model OSI atau Open System Interconnection yang memiliki 7 lapisan. Perangkat ini mendeteksi sinyal yang masuk, memperkuatkannya dan mengirimkannya ulang ke jaringan. Repeater biasanya digunakan dalam lingkungan jaringan dengan kabel, seperti kabel tembaga, misalnya kabel Ethernet atau serat optik. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah repeater. Repeater pertama kali digunakan dalam jaringan telegraf pada abad ke-19. Pada saat itu, kabel telegraf memiliki jangkauan terbatas karena sinyalnya melemah seiring berjalannya jarak. Untuk mengatasi masalah ini, repeater telegraf diperkenalkan. Repeater telegraf bekerja dengan menguatkan sinyal telegraf saat melewati kabel, memungkinkan sinyal untuk terus berjalan jauh tanpa terjadi degradasi yang signifikan. Oh ya, ini buat teman-teman yang nggak tahu tuh telegraf seperti apa, kurang lebih telegraf bendanya atau alatnya itu seperti ini ya teman-teman. Ini tuh digunakan untuk mengirimkan kode atau sandi Morse ya teman-teman. Next. Nah, yang selanjutnya repeater dalam jaringan telepon. Repeater juga digunakan dalam jaringan telepon. Pada awalnya, pengembangan telepon sinyal suara hanya dapat ditransmisikan melalui jarak terbatas. Dengan ditemukannya repeater telepon, sinyal suara dapat diperkuat saat melintasi jarak yang lebih jauh, memungkinkan pembangunan jaringan telepon yang lebih luas dan sistem komunikasi yang lebih efisien. Nah, selanjutnya ada repeater dalam jaringan komputer. Nah, dalam perkembangan jaringan komputer, repeater terus digunakan untuk memperkuat sinyal dalam jaringan berbasis kabel, seperti Ethernet. Pada awalnya, jaringan Ethernet menggunakan kabel tembaga yang memiliki batasan jarak. Nah, repeater digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan dengan menguatkan sinyal saat melewati kabel. Selanjutnya, nah di sini ada contoh repeater jaringan telepon dan repeater jaringan komputer. Next. Selanjutnya ada repeater jaringan nirkabel. Repeater juga memiliki peran penting dalam perkembangan jaringan nirkabel. Dalam jaringan Wi-Fi, repeater sering digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan Wi-Fi dengan mengambil sinyal Wi-Fi yang ada, memperkuatkannya dan mengirimkannya kembali. Dengan menggunakan repeater Wi-Fi, pengguna dapat mengatasi batasan jangkauan jaringan nirkabel dengan meningkatkan konektivitas dalam area yang lebih luas. Nah, ini juga ada contoh repeater nirkabel, ada contoh pertama dan contoh kedua. Ini keduanya sama-sama repeater nirkabel ya, teman-teman. Di sini keduanya sama-sama untuk menguatkan jaringan Wi-Fi. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke penggunaan repeater. Nah, penggunaan repeater paling umum terjadi dalam topologi jaringan, seperti topologi bus dan topologi ring. Dalam topologi bus, repeater ditempatkan di titik-titik tertentu pada bus untuk menguatkan sinyal yang melewati jalur jaringan. Dalam topologi ring, repeater ditempatkan di setiap simpul dalam cincin untuk memperkuat sinyal saat melewati simpul tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita di sini kita punya sedikit ilustrasi animasi bagaimana repeater itu bekerja. Bisa dilihat ya teman-teman, dari komputer satu itu dikirimkan data ke repeater, setelah itu dari repeater dikirimkan ke komputer selanjutnya. Nah, bisa terlihat ya perbandingan atau perbedaan kecepatan dalam mengirimkan data dari
komputer 1 sebelum dimasukkan ke repeater dan setelah dimasukkan ke repeater, di mana setelah dimasukkan ke repeater data menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya gitu teman-teman. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu switch. Switch merupakan komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna bertukar data dan informasi ke perangkat yang dituju. Pertukaran informasi dilakukan secara terarah sehingga data dapat langsung diterima tanpa adanya gangguan seperti collision atau tabrakan. Juga mengurangi jumlah lalu lintas jaringan dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Selanjutnya ada fungsi dari switch. Yang pertama, berperan sebagai konsentrator yang berfungsi untuk mengirimkan serta menerima data dari dan ke perangkat lain. Kemudian yang kedua, switch dapat bekerja dengan mempelajari alat hardware host tujuan sehingga dapat dikirimkan langsung ke tujuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis switch. Berdasarkan pengelolaannya, switch terbagi menjadi 4. Yang pertama, managed switch. Managed switch memiliki kelebihan yang tidak ditemui di switch jenis lainnya, yaitu user interface. Tampilan antar muka pengguna akan mempermudahkan user ketika melakukan konfigurasi. Selain itu, konfigurasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti interface, konsol, dan internet. Yang kedua, unmanaged switch. Unmanaged switch merupakan jenis switch yang biasanya digunakan di rumah dan kantor berskala kecil menengah. Switch satu ini tidak memerlukan settingan rumit serta proses instalasi yang terbilang cukup mudah. Contoh sederhananya yaitu pengelolaan aliran data antara mesin printer dengan beberapa perangkat komputer. Nah, yang ketiga ada Enterprise Managed Switch. Enterprise Managed Switch merupakan jenis switch yang sering dipakai oleh perusahaan berskala besar. Konsep topologi switch ini sangat kompleks sehingga diperlukan usaha keras untuk memonitoring dan konfigurasinya. Selain itu, Enterprise Managed Switch umumnya banyak memiliki 4-8 port khusus Ethernet. Nah, yang terakhir Smart Switch. Smart Switch bisa dikatakan sebagai jenis yang telah dimodifikasi dengan karakteristik berada di tengah managed dan unmanaged switch. Konfigurasi dan pengaturan Smart Switch dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berbasis web. Kelebihannya, settingan switch bisa diatur dan diubah secara otomatis sesuai kebutuhan perangkat. Selanjutnya, berdasarkan kapasitas, switch terbagi menjadi 2. Yang pertama, desktop and workgroup switches, yaitu switch yang dipakai untuk membuat workgroup atau small office. Yang kedua, data center and backbone switches, switch untuk keperluan network berskala besar. Selanjutnya, berdasarkan cara kerjanya, switch terbagi menjadi 3. Yang pertama, cut through or fast forward. Switch hanya bekerja menganalisis alamat tujuan lalu mengirimkan begitu saja tanpa melakukan pengecekan frame. Nah, yang kedua, store and forward. Switch akan menyimpan frame untuk sementara waktu sebelum dikirimkan ke tujuan. Tujuan menyimpan frame untuk dianalisis dengan mekanisme Cyclic Redundancy Check or CRC. Yang ketiga, fragment free or modified cut-through. Switch akan membaca 64 byte dari frame sebelum meneruskannya ke tujuan. Nilai 64 byte adalah satuan yang dianggap penting sebagai batas minimum untuk menentukan status frame error atau tidak. Nah, setelah mengenal apa itu switch, selanjutnya kita akan mempelajari cara kerja dari switch. Dari gambar berikut dapat dilihat, pada dasarnya, switch ini memiliki tampilan juga fungsi yang hampir mirip dengan hub, yaitu mengirimkan data, namun dalam cara kerja berbeda. Hub akan mengirimkan data secara menyeluruh pada perangkat yang tersambung, sedangkan switch hanya akan mengirimkan data pada perangkat yang dituju saja. Untuk lebih jelasnya,
kita akan melihat animasi berikut. Ketika data dikirimkan ke switch, switch membaca MAC address tujuan dan mengirimkan data hanya ke perangkat yang dituju. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan materi mengenai topologi bus, repeater, dan switch. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah jalur komunikasi tunggal yang digunakan dalam topologi jaringan bus tradisional. Semua perangkat terhubung langsung ke bus, yang memungkinkan data yang dikirim dari satu perangkat dapat diakses oleh semua perangkat lain dalam jaringan. Bus digunakan sebagai media transmisi untuk mengirimkan data antar perangkat. Keuntungan topologi bus meliputi sederhana, biaya murah, mudah dikembangkan, dan tidak membutuhkan hardware tambahan. Namun, terdapat beberapa kerugian seperti lalu lintas data yang padat, kesulitan mendeteksi kesalahan, dan kecepatan akses yang berpengaruh pada perangkat lain. Yang kedua, ada repeater. Repeater adalah perangkat yang digunakan untuk memperpanjang jarak maksimum sinyal dalam jaringan. Dalam konteks bus, repeater berfungsi memperpanjang jarak antara perangkat-perangkat yang terhubung ke bus. Repeater menerima sinyal lemah atau terdistorsi dari satu segmen jaringan, kemudian mengulang atau memperkuat sinyal tersebut sebelum mengirimkannya ke segmen jaringan berikutnya. Nah, hal tersebut memungkinkan sinyal mencapai perangkat-perangkat tersebut tanpa penurunan yang signifikan. Yang ketiga ada switch. Switch adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan lokal, Local Area Network atau LAN, dengan membaca dan mengarahkan lalu lintas data berdasarkan alamat MAC perangkat. Nah, MAC ini adalah Media Access Control Address, yaitu sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dalam 7 lapisan model OSI yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Setiap perangkat dihubungkan langsung ke port pada switch, dan switch mengirimkan data hanya ke perangkat yang dituju berdasarkan alamat MAC. Nah, switch memungkinkan komunikasi antara perangkat-perangkat secara langsung, mengurangi lalu lintas jaringan, dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Secara keseluruhan, topologi bus digunakan sebagai jalur komunikasi dalam jaringan bus tradisional. Sementara, repeater dan switch berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan dan memperpanjang jarak sinyal. Repeater digunakan dalam konteks fisik, sedangkan switch digunakan dalam konteks logis dan mengelola lalu lintas data di dalam jaringan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa topologi bus, repeater, dan switch memiliki peran penting dalam penghubungan perangkat-perangkat dalam jaringan. Topologi bus digunakan sebagai jalur komunikasi, sementara repeater berfungsi memperpanjang jarak sinyal fisik, dan switch mengelola lalu lintas data secara logis. Memahami peran dan karakteristik dari ketiga komponen ini akan membantu dalam merancang dan mengelola jaringan dengan lebih efisien dan efektif. Sekian materi dari kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan mengenai topologi bus, repeater, dan switch bisa meningkatkan pemahaman teman-teman semua tentang penghubungan perangkat dalam jaringan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.